Dari persembunyian, kau buka berita-berita online. Carilah berita soal petugas PPSU Jakarta. Lalu, lihatlah wajah Cantika. Baik ia kini yakin. Lihatlah wajah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dapat kutipan video dari para fans, minta dikomentari video barusan. Dari banyak referensi-referensi yang meminta saya membahas, saya pilih yang ini dulu, bro. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita ini bukan buzzer. Kita tidak pernah dibayar oleh pemerintah, tidak pernah ada perjanjian apa-apa. Kita ini bergerak dengan hati nurani atas semua kejadian-kejadian yang sudah terjadi sejak zaman sebelum Pilkada DKI, ketika Pilkada DKI, sesudah Pilkada DKI, bahkan nanti Pilpres 2024 nanti. Ya, kita dibayar oleh para penonton. Semakin banyak yang nonton, ya saya semakin punya uang untuk beli kuota, lumayan lah buat ngerokok. Mudah-mudahan nanti ada yang nyumbang buat pengajian Pancasila. Ini saya udah bertahun-tahun teriak-teriak pengajian Pancasila, sampai sekarang nggak bisa terwujud. Kenapa? Nggak ada duitnya, bro. Artinya apa ini? Kita ini bergerak memang cuma atas hati nurani, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada bangsa ini. Sayang banget kalau misalkan Indonesia yang sudah mau ke 77 tahun merdeka harus terpecah belah, terlibat perang saudara, karena ada kelompok-kelompok yang ingin berkuasa, yang memanfaatkan agama sebagai kendaraan politik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya yakin nggak ada itu suntikan 10 miliar dari pemerintah, nggak ada. Dari RT 5 juta per minggu, nggak ada. Dari RW 5 juta per minggu, nggak ada. Dari gubernur, dari wali kota, dari bupati, nggak ada. Yang ada itu bukan 1 miliar, 1 miliar. Miliar itu pusing. Kita memang bergerak karena melihat sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkal oleh orang-orang yang memang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Karena ada dalam Al-Qur'annya, "Watawasau bil haqq watawasau bis sabr." Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati di dalam kesabaran. Kita cuma menyampaikan saja, didengar syukur, nggak didengar bodo amat. Jadi para buzzer-buzzer Anies Baswedan yang memang dibayar, gak usah baper, bro. Kita ini rakyat Indonesia, bukan buzzer Jokowi. Coba perhatikan, kalau saya buzzer Jokowi, pengajian Pancasila itu sudah digelar di mana-mana. Buktinya bertahun-tahun tidak ada, suntikan dana tidak ada. Oke, berkaitan dengan video tersebut, katanya kita ini pengecut, selalu mengomentari gerak-gerik Anies Baswedan. Ya kalian pun sama, bro. Ketika Ahok memimpin, Jokowi memimpin pun kan sama. Selalu memantau gerak-gerik Ahok dan gerak-gerik Jokowi. Bagi saya itu di era demokrasi sah-sah saja. Kalau nggak mau dikritik, nggak mau dipantau, ya jangan jadi pejabat. Itulah resiko pejabat zaman sekarang. Harus siap dibully, harus siap dikritik, harus siap dipitnah. Kalau nggak mau, jangan jadi pejabat, mundur saja. Yang paling saya kaget, Anies Baswedan mengatakan kita ini pengecut. Benarkah kita ini pengecut? Enggak, bro. Yang pengecut itu ya Anies Baswedan, yang ingin jadi gubernur dengan menyewa para anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, menggunakan ayat-ayat suci di pengajian-pengajian, menggunakan surat Al-Maidah 51, menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, menebarkan hoak, menebarkan ghibah. Dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar lainnya. Umat diprovokasi agar jangan memilih pemimpin dari non-muslim.
Ustadz hafal enggak ayat Al-Maidahnya? Ya hafal, bro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau pilih dari golongan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Orang munafik adalah orang yang menggunakan ayat suci untuk mendapatkan jabatannya. Siapa? Anies Baswedan, itu munafik. Jual ayat, jual mayat. Itu orang-orang munafik, hanya demi jabatan jual ayat, jual mayat. Siapa dia? Anies Baswedan. Jualan keturunan Nabi hanya untuk mendapatkan jabatan. Siapa dia? Anies Baswedan. Dialah pengecut yang sesungguhnya, bukan kita-kita ini. Kalau gentleman itu ya di pilkada itu adu visi, adu misi, adu kecerdasan, adu keintelektualan, adu prestasi. Bukan jual ayat, jual mayat, pengen menang mudah, ayat suci dijual-jual. Kata Allah, "Faman azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba." Begitu menjijikan, begitu jahat, begitu kejam orang-orang yang mendustakan Allah. Begitu jahat, begitu kejam orang-orang yang menjadikan ayat-ayat suci untuk perbuatan kotor, menggunakan ayat-ayat suci hanya demi mendapatkan jabatan. Hei Pak Anies, ini Allah yang ngomong, bukan Gus AA. Gus AA cuma menyampaikan. Ente itu sudah disebut manusia yang menjijikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadikan ayat suci sebagai alat politik. Ya logikanya beginilah. Kalau kita mau main bola pakai aturan bola. Kalau kita mau main poli pakai aturan poli. Kalau kita mau lomba renang pakai aturan renang. Ya Pak Anies ya. Hidup ini banyak aturan, aturan harus ditepati. Mau main bola pakai aturan bola. Jangan pakai aturan bola poli. Bisa kacau urusan. Orang nendang bola, ini nimpuk kepala. Ya ribut dodol. Aturan main bola dipakai di pertandingan bola poli, aturan bola poli dipakai di pertandingan sepak bola. Ya berdarah-darah, cow. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Pertandingan jadi kacau. Pertandingan jadi gontok-gontokan, saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Apa artinya ini? Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Main bola pakai aturan bola. Main bola poli pakai aturan bola poli. Jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, pengecut. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau mau bertanding di pilkada, merebutkan jadi gubernur DKI, pakai aturan pilkada, bukan pakai aturan agama, dodol. Ini orang mau pilkada, mau perebutan jabatan gubernur, ayat-ayat suci, aturan agama dipakai di pilkada, ya amburadul. Tebar fitnah, tebar gibah, tebar hate, tebar kebencian, tebar kebohongan. Hanya demi mendapatkan sebuah jabatan. Menggiring umat Islam agar jangan memilih pemimpin non-muslim, karena kata Allah haram. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau pilih dari orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.
pengen menang mudah pakai dalil itu, berarti si Anies Baswedan ini pengecut. Itu sama saja mau main sepak bola pakai aturan bola voli. Makanya di DKI Jakarta kemarin di Pilkada DKI, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Timbul kerusakan. Permainan harusnya baik jadi rusak. Jadi gontok-gontokan, saling sikat, saling sikut, saling sakiti, saling tajak, saling tonjok, saling kadak, saling kadek. Kenapa? Karena ada peserta pertandingan yang tidak mengikuti aturan permainan pilkada. Siapa mereka? Ya Anies Baswedan dan kawan-kawan. Jadi rusak pilkadanya. Jadi saling sikat, saling sikut, saling sakiti karena Anies Baswedan bermain licik, bermain munafik, menjual ayat dan mayat hanya demi jabatan, menggiring umat muslim agar milih dia. Bukan adu prestasi, bukan adu kecerdasan, bukan adu intelektual, bukan adu visi misi, malah memaksa umat Islam patuh pada ayat tersebut dan memilih dia. Ini namanya pengecut. Pengecut orang kayak gini. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi. Umat Islam, kalian harus taat kepadaku. Kalau nggak taat, maka haram masuk surga. Ini kalau ada keturunan Nabi kayak gini, itu namanya pengecut. Kenapa? Agama ini bukan milik ente, bro. Agama ini bukan milik Nabi Muhammad. Agama ini milik Allah. Kata Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah tidak melihat siapa kamu, yang Allah lihat hanyalah ketakwaanmu. Pengen dimuliakan, pengen harta, pengen tahta, pengen wanita, teriak-teriak, jual ayat, jual mayat. Kata Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah para penjual agama, membeli kesesatan dengan petunjuk, menjual ayat-ayat Allah untuk kepuasan diri mereka sendiri. Bukannya orang Islam yang dilaknat, keturunan Nabi ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Pengecut. Kalau mau duit kerja, kalau mau jabatan ikut pilkada. Kalau mau wanita apelin, goda. Bukan jualan keturunan Nabi. Pengecut itu, bro. Ya seperti Anies Baswedan, pengecut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.